Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Pevrianti dengan NIM 196222033 dari kelas Akuntansi Pagi 1, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan Ibu dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Adapun soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana, menyimpan dana, bahkan menyalurkan dana. Contohnya yaitu seperti yang pertama Bank Sentral. Bank Sentral ini adalah bank yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada Bank Umum. Contoh dari Bank Umum ini ada lagi, yang pertama ada Bank BUMN. Bank BUMN ini Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Yang kedua ada bank swasta. Bank swasta ini adalah BCA dan SIM Beniaga. Yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat. Ya, contohnya seperti BPR Bintan dan BPR Kepri. Kita masuk yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang hanya menyalurkan dana saja. Contohnya seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, pasar uang, pasar modal, dan leasing. Kita masuk ke soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan kegiatan dari bank umum dan kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum kegiatan yang pertama yaitu ada funding. Funding adalah menghimpun dana atau mengumpul dana untuk tujuan tertentu. Nah, terdapat 3 funding di bank umum ini. Yang pertama ada simpanan deposito, yang kedua ada simpanan giro, dan yang ketiga ada simpanan tabungan. Kegiatan yang kedua ada lending. Lending ini adalah menyalurkan dana. Menyalurkan dana di bank umum ini secara kredit. Dan yang ketiga yaitu service. Service ini adalah pelayanan yang ada di bank umum. Pelayanan yang ada di bank umum ini yang pertama ada transfer, yang kedua ada inkaso, yang ketiga ada clearing, yang keempat ada bank card, yang kelima ada bank notes, yang keenam ada safe deposit box, yang ketujuh ada menerima pembayaran, dan yang kedelapan ada menerima setoran. Nah, kalau kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat yang funding hanya 2. Yang pertama ada simpanan deposito, yang kedua ada simpanan tabungan. Nah, untuk lending sama yaitu secara kredit. Yang ketiga itu larangan-larangan di BPR. Yang pertama yaitu menerima simpanan giro, yang kedua adalah mengikuti clearing, yang ketiga melakukan falas, dan yang terakhir yaitu melakukan asuransi. Kita masuk ke soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Terdapat 3 sumber dana bank. Yang pertama adalah sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri. Yang pertama ada sumber modal setoran dari pemegang saham. Yang kedua ada cadangan-cadangan bank. Yang ketiga adalah laba yang belum dibagi. Yang kedua adalah sumber yang berasal dari masyarakat. Yang pertama ada simpanan giro. Simpanan giro adalah penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilet giro, atau sarana pembayaran lainnya. Yang kedua ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan penarikannya itu dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi tidak bisa ditarik melalui cek ataupun bilet giro. Yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito ini yang pertama ada simpanan deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang terakhir ada deposito on call. Yang ketiga adalah sumber yang berasal dari lembaga lainnya. Yang pertama adalah likuiditas dari Bank Indonesia, yang kedua adalah pinjaman dari antar bank yaitu atau biasa disebut dengan call money, ketiga adalah pinjaman dari bank luar negeri, dan yang terakhir ada surat berharga dari pasar uang. Kita masuk soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Terdapat 5C dalam pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter. Melihat watak nasabah apakah bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua ada capacity, melihat dari bidang bisnis
yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Yang ketiga ada capacity. Capacity ini adalah melihat penggunaan modal apakah efektif yang dihasilkan dari laporan keuangan dan pengukurannya melalui solvabilitas dan rentabilitas. Yang keempat ada collateral. Collateral adalah melihat jaminan secara fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir adalah condition. Condition ini kita melihat kondisi ekonomi nasabah tersebut. Kita masuk soal yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan jasa-jasa bank. Yang pertama ada transfer. Transfer ini adalah yang diinginkan oleh jasa transfer sesuai dengan kemauan nasabah. Contohnya yang pertama ada telex, yang kedua ada telepon, yang ketiga ada fax mail, dan keempat ada online komputer. Yang kedua ada clearing. Clearing adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Yang ketiga ada inkaso. Inkaso ini adalah jasa penagihan warkat-warkat yang berada di luar negeri maupun di luar kota. Yang keempat ada safe deposit box. Bank menyediakan box yang akan diberikan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga ataupun dokumen-dokumen berharga. Yang kelima ada bank card. Bank card ini adalah bank mengeluarkan kartu plastik dan akan diberikan kepada nasabah sebagai alat pembayaran. Itulah hasil dari video saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.